Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Pelan-pelan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendapatkan birrun ini butuh pengorbanan yang tinggi. Cara paling cepat, shortcutnya, kalau Anda ingin cepat mendapatkan sifat birrun ini, ada jalan cepatnya. Apa itu? Kalau tidak ingin menunggu lama cepat sampai ke Dzulhijjah, maka Anda bisa menempuh jalan cepat dengan menginfakkan apa yang paling dicintai dalam kehidupan itu. Begitu mampu melakukan itu dan ditautkan, ditambatkan karena Allah untuk kepentingan ibadah, maka Allah langsung menanamkan sifat birrun dalam diri kita. Itu nggak mudah. Ini ayat ini ketika turun, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Itu orang paling kaya di Madinah. Punya satu ladang yang sangat istimewa, kurmanya tumbuh banyak. Ladangnya istimewa, sahabat-sahabat makan di situ. Begitu ayat ini turun, perhatikan ini indahnya sahabat nih. Ada ayat mengatakan kamu nggak akan mungkin mendapatkan sifat birrun dengan sempurna kecuali mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Maka apa yang terjadi? Datanglah Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, barusan turun ayat ini, saya mendengarkan, maka ini ladang yang paling saya cintai, saya infakkan karena Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Nabi? "Hadza khair, ini khair, ini khair. Ya Abu Talhah, bagikan infakmu kepada kerabat-kerabatmu dulu." Maka beliau bagikan pada keponakannya, beliau bagikan pada saudaranya, beliau bagikan pada saudarinya. Ketika semua dibagi, maka lengkaplah sifat birrun melekat pada dirinya. Ini nggak mudah. Contoh nih, ini punya antum. Tuh, ini apa? Handphone. Suka dengan ini? Suka. Infak wakaf untuk masjid. Siap? Insyaallah Ustaz. Ya din, pokoknya bilang. Siap insyaallah? Siap ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik. Nah, itu praktik yang tidak mudah. Saya tidak bicara tentang handphone atau yang lainnya, tapi maksudnya begini, dalam kehidupan kita Allah itu sayang dengan kita. Satu saat setiap kita akan diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan birrun. Akan tiba masanya kadang-kadang kita mesti berbagi dengan apa yang paling kita butuhkan. Jika Anda mendapatkan situasi itu, cepat lakukan. Cepat lakukan. Kalau mampu mengerjakannya, maka itulah jalan bagi Allah untuk memberikan kepada kita sifat birrun yang dikatakan tadi. Anda sedang lapar, tiba-tiba datang teman mengatakan, "Akhi, boleh nggak bagi makanannya sedikit?" Anda bagi dua, itu peluangnya. Itu maksudnya. Tidak harus pulang dari sini Anda infakkan mobilnya, motornya. Bukan begitu caranya. Ya, jelas ya? Bukan begitu caranya. Nanti masing-masing ada momennya sendiri. Pernah dengar begini? Ada orang datang ke masjid Nabi di Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan kepadanya, "Siapa yang mau menjamunya?" Semua angkat tangan. Masya Allah. Tapi Nabi menunjuk orang yang pertama angkat tangan. "Silahkan kamu jamu." Begitu pulang ke rumahnya, apa yang beliau katakan? Katakan pada istrinya, "Tidurkan dulu anak-anak kita." Istrinya menidurkan anak-anaknya, dimasak makanannya, dimatikan lampunya, lalu disuguhi tamunya, lalu makan seakan-akan makan bersama. Besoknya begitu menghadap Nabi, viral kalimat Nabi disampaikan bahwa malaikat penduduk langit menyanjung perbuatan tuan rumah ini. Ternyata di rumah itu cuma ada sisa makanan untuk satu orang saja. Tapi dibawa tamu itu pulang untuk dijamu, dimatikan lampunya supaya terlihat pura-pura makan bersama tamunya. Padahal tidak makan. Istrinya menemani anaknya supaya tidak merasa lapar, ditidurkan lebih dulu. Saking tingginya girah sahabat mendapatkan sifat birrun, maka keluarlah sifat baik yang kadang-kadang gak terlukiskan. Nah, maksud saya, dalam kehidupan boleh jadi setiap kita mendapatkan peluang seperti itu. Kalau Anda mendapati momen-momen demikian, cepat kemudian respon, sekalipun untuk itu kita mesti berbagi. Paham maksudnya? Ibu, saya tes nih.
Ibu punya uang untuk porsi haji sekitar 25 juta. Tiba-tiba datang tetangga pada saat akan disetorkan. Bu, mohon tolong bu, ibu saya akan ada tindakan operasi butuh biaya 25 juta. Insya Allah ketika ada rezeki kami kembalikan. Pas hari itu harus store untuk porsi haji. Saya mau tanyakan, distorkan untuk porsi haji atau digunakan untuk membantu orang tadi? Hah? Masa, ayo. Distorkan atau dibantukan? Store. Itu pilihan. Nggak dibantu pun dengan minta maaf, itu tidak salah. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 163, minta maaf nggak bisa bantu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nggak salah. Tapi ketika Anda bisa bagikan itu untuk membantunya, tahukah apa Anda yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Pernah ada kisah yang sama demikian, maka turun berita menyampaikan mabrurnya diterima oleh Allah sebelum ia menunaikan hajinya. Paham? Jadi kesimpulan pembahasan kita malam hari ini, jika kita ingin berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji di tahun ini, maka dari mulai Dzulqa'dah sekarang silahkan berlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah tunaikan puasa. Dikenal dengan puasa apa? Arafah. Sebelum sampai ke puasa Arafah, tanyakan pada istri. Istri tanya pada suami, perbuatan apa yang kurang menyenangkan yang pernah dikerjakan sampai sekarang? Tuliskan. Pimpinan tanyakan pada karyawan. Saling muhasabah. Anak-anak tanyakan pada orang tua, muhasabah supaya ringan hisabnya. Tangisi itu istighfari di tanggal 9 Dzulhijjah. Menjelang maghrib minta ampunan kepada Allah. Begitu taubat diturunkan melekat pada jiwa, tandanya akan ada kelapangan pada hati. Tanda pertamanya kelapangan pada hati. Lapang, enak. Tiba-tiba ada air mata, memeluk keluarga. Setelah itu demi Allah saya katakan, lihat apa yang terjadi. Begitu sampai hari ke-10, kalau mampu Anda berkurban, Anda berkurban. Kalau belum mampu Anda ikut sholat Idul Adha, maka seketika akan terjadi perubahan pada diri Anda. Pada saat itulah pribadi kita akan berubah dari ujung kepala sampai ujung kaki, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berpulang kepadanya.